Baru-baru aja nih kita dikejutkan sama kematian salah seorang selebgram ya yang kita tahu, eh, Laura namanya. Dia meninggal sesudah, saya kurang tahu berapa lama, tapi mungkin setahun 2 tahun itu lumpuh ya karena kecelakaan. Kematiannya yang tiba-tiba ini bikin orang terkejut gitu kan. Orang pikir ya mungkin eh, nggak tahu gitu ya penyebabnya apa gitu, tapi kita kan pikir ya mungkin kalau lumpuh mungkin bisa sembuh gitu, bisa pelan-pelan mungkin bisa bisa membaik keadaannya, tapi ternyata tiba-tiba ya kita dapat berita bahwa dia meninggal gitu ya, turut berduka cita gitu. Karena bagaimanapun yang namanya kematian memang tidak bisa dihindari kan, tapi karena kita terkejut banget. Dan apa ya, kalau kita lihat orangnya masih muda gitu kan, masih ada harapan untuk bisa mungkin bisa sembuh gitu kan. Ternyata malah yang di atas punya kehendak lain. Dan ya kita nggak tahu gitu, umur kita bukan suatu jaminan bahwa kita nggak bakalan lebih cepat meninggal daripada yang sudah uh, katakanlah usia lanjut gitu ya. Nah, saya mau cerita di sini bagaimana saya divonis gitu ya, bahwa orang seperti saya ini nggak bakalan bisa bertahan hidup di tengah pandemi corona ini di Jerman khususnya. Karena beberapa waktu yang lalu Menteri Kesehatan Jerman itu sudah memvonis bahwa orang-orang yang tinggal di Jerman ini kalau selesai musim dingin ini, kalau mereka nggak bisa bertahan melawan corona bakalan mati gitu ya. Dan oke, saya terima itu karena memang saya termasuk orang yang beresiko. Kalau saya kena corona itu saya sudah pernah jelaskan ya dengan orang yang punya penyakit seperti saya itu, kalau kena corona itu resikonya memang besar, bisa meninggal gitu kan. Dan karena itu disarankan untuk divaksin, karena kalau saya tidak divaksin kemungkinan besar ketika saya kena corona saya tidak akan bisa bertahan melawan penyakit ini ya. Dan ini yang ditakuti sama banyak orang ya. Siapa sih yang nggak takut mati? Ada orang yang nggak takut mati mungkin. uh, saya bohong mungkin kalau saya bilang saya nggak takut mati gitu kan. Sampai sesudah saya dengar vonis itu pun uh, benar-benar berpengaruh gitu sama sama mental saya gitu kan. Bukan saya takut mati bagaimana, tapi pengalaman nggak bisa nafas itu sangat dekat sama saya. Saya penderita asma yang sudah lama sekali, dan saya sering mengalami krisis gitu. Kalau nggak bisa nafas itu bener-bener rasanya itu nggak tahan gitu. Dan membayangkan kalau kalau mati langsung plek gitu nggak apa-apa ya. Tapi kalau harus menderita ngok 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 kayak seperti orang, kayak ikan yang kelepek-kelepek gitu kan, itu benar-benar suatu pengalaman yang gak enak gitu dan sangat menderita. Dan saya tahu betul karena saya mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu bukan sekali dua kali ya. uh, ya saya sering lari ke UGD gitu untuk dapat bantuan supaya saya bisa nafas kan. Ya, tapi kenapa gitu? Kenapa saya bersikeras nggak mau divaksin walaupun saya tahu resikonya saya bakalan mati. Dan eh apalagi guys, sekarang corona kan lagi parah banget di Jerman. Orang katanya bener-bener kelabakan yang di UGD gitu ya, yang di ya intensive stasiun gitu. Nah, tapi masalahnya di Jerman itu uh, orang kewalahan karena memang tenaga medisnya kurang. Dan ketersediaan dengan sengaja ketersediaan ruang gawat darurat itu dikurangi. Jadi sebenarnya ini adalah kesalahan sistem ya, kebijakan-kebijakan politik yang memutuskan untuk mengurangi kapasitas unit gawat darurat ini. Kenapa gitu? Kalau mereka mengurangi, otomatis ketika ada um, kebutuhan otomatis bakalan kewalahan kan. Tapi yang dilakukan sama politik
politikus di Jerman adalah mereka kambing hitamkan orang-orang yang tidak divaksin, katanya karena salah kamilah, karena kami tidak mau divaksin, makanya mereka kewalahan di unit gawat darurat. Padahal sebenarnya itu kesalahan mereka, mereka tidak siap dan mereka mengurangi um, mengurangi kapasitas gitu ya di unit gawat darurat itu. Jadi ini yang membuat saya makin tidak percaya sama kebijakan pemerintah ini ya. Itu sebabnya saya bertahan. Walaupun saya untuk penyakit-penyakit lainnya saya tanpa pikir panjang ya saya ikut vaksin gitu ya. Karena saya tahu begitu pentingnya vaksin itu untuk melindungi kita dari penyakit yang menular. Itu saya aminkan, saya percaya 100% dan untuk yang lainnya oke. Tapi saya tidak mau percaya untuk vaksin yang baru kurang dari 5 tahun ditemukan karena saya merasa bahwa untuk proses kita bisa yakin vaksin itu aman atau vaksin itu betul-betul manjur itu perlu waktu yang nggak sebentar gitu ya. Paling tidak saya mau tunggu sampai 5 tahun sesudah vaksin ini selesai diuji coba ya. Dan saya tidak mau jadi kelinci percobaan, jadinya saya tunggu aja gitu sampai paling sedikit 5 tahun ya, sampai saya lihat bahwa oh memang ini sangat manjur efeknya. Dan bisa dibuktikan bahwa sekarang ternyata efek vaksin ini tidak terlalu manjur. Mereka yang tadinya berpikir sesudah 2 kali vaksin bakalan kebal, bakalan terlindung, ternyata tidak dan dianjurkan untuk mengambil booster juga. Jadi sampai kapan begini? Sampai kapan kita mau terus-menerus menerima ini? Jadi saya pikir oke, tunggu aja sampai musim dingin ini selesai. Walaupun waktu saya ke dokter ahli paru-paru, ke dokter langganan saya, dia juga sangat marah karena saya tidak divaksin. Dia bilang, Anda mau membebani kami di unit gawat darurat. Saya bilang, kenapa Anda begitu yakin? Saya tahu orang-orang yang tidak divaksin dan mereka juga sudah kena corona. Ada yang parah. Ada yang meninggal. Ada juga yang sembuh. Ya, itu berlaku baik yang divaksin maupun yang tidak divaksin. Jadi, saya ragu gitu bahwa vaksin ini bisa melindungi 100% gitu ya. Melindungi kita. Dan yang anehnya seharusnya kan vaksin ini kan melindungi kita secara pribadi, tapi orang-orang itu kok marah gitu. Kalau saya menolak untuk melindungi diri saya sendiri, misalnya saya bersedia menanggung resikonya, saya oke katakan saya kalau saya mati ya saya salah sendiri kan. Tapi kenapa mereka orang-orang lain kok marah gitu? Kan nggak ada efeknya sama mereka. Sama sekali saya nggak merugikan mereka. Yang mati saya gitu kok mereka yang marah gitu. Nah, sebenarnya alasan mereka marah adalah karena selama target vaksin ini belum tercapai, itu mereka itu nggak bisa bebas gitu, nggak bisa bebas tanpa lockdown, tanpa larangan gitu ya, tanpa diwajibkan tes. Nah, karena itu mereka pengennya ya udahlah semua divaksin aja supaya kita bebas semua. Padahal menurut saya vaksin bukanlah satu-satunya jalan keluar untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Saya bukan ahli dan bukan orang yang tahu 100%, tapi saya saya mendengar banyak sekali penjelasan dari para ahli dan mereka sendiri mengakui bahwa vaksin ini bukan satu-satunya cara kita keluar dari pandemi. Kalaupun kita kena corona ada pengobatannya gitu. Yang divaksin pun dengan segala cara pun kalau memang waktunya selesai ya selesai gitu. Buat saya dari dulu saya memang sudah siap. Kalau memang Tuhan menentukan bahwa oke, umur saya sampai di sini selesai ya sudah selesai. Dari sejak saya muda itu saya udah siap kalau memang sewaktu-waktu saya dipanggil, karena saya sadar betul bahwa untuk menghadap yang maha kuasa itu nggak selalu kita karena kita sakit, karena kita udah tua gitu ya. Kapan saja kita harus selalu siap sedia. Makanya buat saya nggak masalah gitu. Kalau misalnya sewaktu-waktu memang sudah ditentukan ya udah saya siap gitu. Masalahnya saya nggak mau seperti mengikuti sistem yang udah jelas-jelas sistem ini
apa ya, sistem ini nggak benar gitu. Untuk saya sesuatu itu ada yang aneh gitu khusus untuk vaksin corona ini. Saya merasa ada sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang mencurigakan, yang aneh aja gitu. Kok tiba-tiba kita kayak dipaksa gitu kan. Padahal ini badan-badan kita gitu. Kalau kita nggak divaksin juga yang rugi-rugi kita sendiri, yang mati kok kita sendiri gitu. Kok mereka kayak kayak marah gitu, kayak kita tuh seolah-olah menghalangi mereka mencapai tujuan mereka gitu. Nah, ini yang benar-benar saya tidak mau. Jadi oke lah, saya sama dokter-dokter dan uh, orang-orang yang berwenang di Jerman ini divonis bakalan mati mungkin selambat-lambatnya bulan April, ya sudah gitu, saya terima. Dan kalaupun ini karena kesalahan saya sendiri pun itu saya terima gitu ya, bahwa semua ini memang merupakan keputusan saya. Dan saya juga sudah bilang sama pimpinan saya di tempat kerja, kalau saya diharuskan, saya lebih baik saya keluar. Dan sampai sekarang juga saya udah nggak kerja lagi ya. Untuk saya, kalau memang saya hidup saya tinggal beberapa bulan lagi, ngapain saya kerja gitu, ngapain saya pakai sisa waktu saya di dunia ini untuk hal-hal yang nggak ada manfaatnya untuk kehidupan saya sesudah saya mati. Jadi mendingan sisa waktu saya ini saya pakai untuk mendekatkan diri sama yang di atas, untuk melakukan hal-hal yang saya senangi gitu kan, untuk saya menghabiskan waktu sama orang-orang yang memang penting buat saya. Jadi sisa-sisa waktu ini ya saya mau pakai buat buat yang penting-penting aja gitu. Ngapain sisa-sisa waktu saya kalau emang saya sudah divonis bakalan mati paling nggak bulan April nanti, ya udah mendingan saya di rumah gitu kan. Ngapain saya tetap kerja memperjuangkan hal-hal yang sifatnya duniawi gitu, kalau memang waktu saya di dunia ini udah nggak lama lagi. Jadi prinsip saya begitu. Oke, sampai di sini aja saya mau bilang itu buat yang masih bertanya-tanya gitu kan, kenapa saya kekeh banget sih nggak mau divaksin. Bukannya saya anti ya, saya sama sekali nggak anti, karena untuk penyakit yang lain itu saya tanpa pikir panjang, saya dan anak-anak saya juga saya vaksin ya. Karena saya tahu itu, saya sudah yakin itu vaksin itu sudah terbukti gitu kan. Nah, kalau untuk yang satu ini belum terbukti, masih perlu waktu, makanya saya mau tunggu 5 tahun lagi. Apakah saya masih hidup 5 tahun lagi juga nggak tahu kan. Ya, sampai di sini videonya, sampai ketemu di video berikutnya. Maaf ini kualitasnya kurang bagus, saya pegang begini